Banyak penggemar yang membandingkan kualitas kompetisi sepak bola tertinggi di Eropa dan Amerika Selatan, Euro, banyak disebut lebih menantang dan kompetitif ketimbang turnamen-turnamen kontinental lainnya, tak terkecuali Copa America. Laga Copa America dianggap lebih membosankan dibandingkan Euro, namun pertandingannya cenderung keras. Pendapat semacam itu pernah dilontarkan Kylian Mbappe, yang menyebut level sepak bola Eropa di atas Amerika Latin. Striker timnas Prancis itu juga pernah mengatakan, Euro adalah kompetisi sepak bola internasional paling sulit di dunia, lebih sulit dibandingkan Piala Dunia. Copa America. Copa America adalah turnamen kejuaraan sepak bola untuk negara-negara di wilayah belahan benua Amerika bagian selatan yang diatur oleh Badan Confederación Sudamericana de Football atau disebut CONMEBOL. Copa America menjadi turnamen sepak bola internasional tertua di dunia, melebihi usia turnamen akbar Piala Dunia FIFA. Dulunya, turnamen Copa America masih bernama South American Championship dan pertama kali diadakan pada tahun 1916 di negeri Argentina sebagai peringatan 100 tahunnya Hari Kemerdekaan Negara Argentina. Sejak berdiri tahun 1916 hingga tahun 1927, Copa America rutin digelar setiap tahunnya. Lahirnya turnamen akbar Piala Dunia pada tahun 1930 mengakibatkan ditiadakannya Copa America hingga tahun 1934. Buntut perseteruan antara Argentina dan Uruguay saat berjumpa di partai final Piala Dunia 1930. Kompetisi Copa America kembali digelar pada tahun 1935 di negeri Peru, namun dengan jadwal tak beraturan. Terlebih pada tahun 1959, kompetisi Copa America digelar sebanyak 2 kali. Hadirnya turnamen Copa Libertadores atau Liga Champions-nya CONMEBOL pada tahun 1960 berdampak pada kompetisi Copa America dengan vakumnya kompetisi hingga tahun 1974. Kemudian Copa America kembali lagi digelar pada tahun 1975. Dan mulai tahun 1987 hingga tahun 2001, Copa America terjadwal 2 tahun sekali. Kemudian CONMEBOL merubah jadwal Copa America menjadi 3 tahun sekali, namun hanya bertahan di 2 edisi, yaitu tahun 2004 dan 2007. Lalu, CONMEBOL kembali merombak jadwal penyelenggaraan menjadi 4 tahun sekali, terhitung sejak Copa America tahun 2007. Dan ini menjadi dasar dilaksanakannya Copa America edisi tahun 2011, 2015, dan 2019. Nah, muncul suatu pertanyaan wajar, kok setelah Copa America edisi tahun 2015, diadakan lagi Copa America edisi tahun 2016? Jawabannya adalah, Copa America 2016 adalah edisi selingan dan spesial, khusus untuk hari ulang tahun ke-100 CONMEBOL dan Copa America sendiri. Kemudian, setelah Copa America edisi 2019, Copa America berikutnya berlangsung tahun 2020 dan diundur kompetisinya di tahun 2021.
akibat wabah pandemik COVID-19. Alasannya adalah untuk penyesuaian jadwal dengan Piala Eropa. Sejak Copa America edisi tahun 1993, penyelenggaraan Copa America selalu menghadirkan tim tamu undangan dari luar konfederasi untuk meramaikan persaingan kompetisi. Namun, untuk Copa America edisi tahun 2021, tim tamu undangan tidak dihadirkan karena alasan jadwal Copa America bentrok dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 dari zona Asia, di mana saat itu akan diramaikan oleh Qatar dan Australia. Tim tamu undangan yang pernah meramaikan Copa America adalah Amerika Serikat, Haiti, Honduras, Jamaika, Jepang, Costa Rica, Meksiko, Panama, dan Qatar. Pencapaian terbaik bagi tim tamu adalah berhasil menjadi runner-up, di mana Meksiko menyabet gelar runner-up sebanyak 2 edisi pada Copa America edisi tahun 1993 dan edisi tahun 2001. UEFA Euro. UEFA Euro, atau lebih dikenal dengan Piala Eropa, adalah turnamen 4 tahunan, kejuaraan sepak bola yang diikuti antara negara-negara anggota Konfederasi Sepak Bola Benua Eropa atau yang disebut UEFA. Gagasan turnamen sepak bola untuk kawasan Eropa sejatinya telah diusulkan pada tahun 1927 oleh Henri Delaunay yang saat itu masih menjabat sebagai Sekjen Federasi Sepak Bola Prancis. Kendati demikian, gagasan tersebut terlihat bertahan selama 3 dekade dan baru terwujud pada tahun 1958, di mana pemenang dikukuhkan pada putaran final edisi perdana di tahun 1960. Namun, sang pencetus tidak sempat menyaksikan turnamen hasil gagasannya, karena telah meninggal dunia pada tahun 1955, sehingga untuk mengenang jasa-jasanya, trofi Euro menyematkan nama pencetus, Henri Delaunay. Awalnya turnamen Piala Eropa disebut sebagai European Nations Cup dan diikuti oleh 4 tim di putaran final, dan format ini bertahan hingga Euro edisi tahun 1976, meski perubahan nama kompetisi berubah menjadi European Championship pada tahun 1968. Dari edisi tahun 1980 hingga edisi tahun 1992, turnamen putaran final diperluas menjadi 8 tim. Kemudian mulai tahun 1996, nama kompetisi diubah menjadi UEFA Euro plus edisi tahunnya, dan pada interval tahun 1996 hingga tahun 2012, turnamen putaran final diikuti oleh 16 tim. Barulah pada tahun 2016, format Piala Eropa diubah kembali untuk diikuti 24 tim di putaran finalnya. Finalissima. Finalissima adalah kompetisi FIFA yang hanya melibatkan satu pertandingan saja, yaitu mempertemukan pemenang Piala Eropa melawan pemenang Copa America. Jadi pertandingan ini bisa dikatakan sebagai laga eksibisi. Seyogianya, pertandingan ini digelar atas nota kesepahaman antara pihak Konfederasi UEFA
dan pihak Konfederasi CONMEBOL. Piala Finalissima disebut juga sebagai Piala UEFA. CONMEBOL ada juga menyebutnya sebagai Piala Artemio Franchi, yang diambil dari nama mantan presiden UEFA yang telah meninggal pada tahun 1983. Pertandingan Finalissima edisi pertama kali diadakan pada tahun 1985, di mana saat itu mempertemukan juara UEFA edisi tahun 1984, yaitu Prancis, dengan juara Copa America edisi tahun 1983, Uruguay, dan di laga ini, Prancis berhasil keluar sebagai juara. Lalu edisi kedua diadakan setelah berjarak 8 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 1993, yang mempertemukan Argentina sebagai juara Copa America edisi tahun 1991 dengan Denmark sebagai juara Euro edisi tahun 1992. Laga ini dimenangkan oleh timnas Argentina. Di era sepak bola modern, pertandingan Finalissima pertama kali digelar tahun 2022, setelah vakum selama 29 tahun, di mana pada edisi ketiga, mempertemukan Argentina, yang menjuarai Copa America 2021, dengan Italia, yang menjuarai Euro 2020, dan lagi-lagi, timnas Argentina kembali keluar sebagai juara, dan Argentina menjadi satu-satunya tim yang mampu mempertahankan Piala Finalissima.